Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita dapat menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil di dalam surat Roma pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Namun kita akan membacanya hanya pada ayat yang ke-15 dan 16 saja. Demikianlah firman Tuhan ayat yang ke-15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Ayat yang ke-16, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati mereka oleh Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hukum atau aturan dalam hidup manusia, sadar atau tidak kita sadari, adalah suatu hal yang penting. Dengan hukum ini, manusia diatur dan ditertibkan dalam kehidupannya sehingga semua manusia terikat dengan namanya hukum tersebut. Jika seseorang berusaha melanggar hukum tersebut, maka ada konsekuensi atau akibat yang akan diterimanya. Contoh secara biologis, manusia harus makan 3 kali sehari atau secukupnya. Jika kita melanggar aturan ini, maka tubuh kita akan lemas, kurang bersemangat, kurang konsentrasi, dan lain sebagainya. Ketika kita membaca dalam surat Roma pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16, secara sederhana Paulus berkata kepada jemaat Roma bahwa manusia di dunia ini, sadar atau tidak disadari, dalam hati mereka memiliki hukum Taurat. Mereka memiliki hukum seperti ada pribadi yang lebih tinggi dari manusia. Mereka dilarang untuk saling membunuh, mencuri, berdusta, harus mengasihi yang lebih tua, dan sebagainya. Hukum-hukum ini tanpa sadar telah mengikat mereka dan percaya jika melanggarnya maka akan mendapatkan konsekuensi pada akhirnya. Yang menghukum atau menghakimi mereka adalah hati nurani yang ada di dalam diri mereka. Demikian dengan orang percaya, di mana Allah telah memberikan hukum Taurat untuk mengatur dan mengarahkan umatnya supaya hidup lebih baik dalam kehidupan mereka, baik bersama dengan Tuhan dan sesama. Namun dalam realitanya, orang percaya tidak dapat memenuhi hukum tersebut secara sempurna. Hal ini terjadi jika seseorang melanggar satu hukum saja, maka akan merusak yang ke-9 hukum tersebut. Maka konsekuensinya adalah semua manusia yang percaya mendapatkan hukuman Allah. Bersyukurlah bagi setiap kita sebagai orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita diselamatkan bukan karena anugerah Tuhan dan melakukan perbuatan baik melalui hukum Taurat, melainkan hanya anugerah saja di mana kita percaya kepada Injil Kristus. Kita melakukan hukum Taurat sebagai bentuk respon anugerah yang lebih dulu kita terima. Kelak ketika semua orang menghadapi penghakiman Allah, maka kita akan melihat bahwa Injil tersebut yang kita dengar dan percaya akan menyelamatkan kita dari hukuman. Karena Yesus selain menjadi hakim, Ia akan menjadi pembela kita. Maka dari itu, marilah kita terus melakukan kebenaran dan kebaikan sebagai bentuk kasih kita kepada Allah, sehingga damai sejahtera dan sukacita terpancar dalam tindakan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk terus mengasihi-Mu dengan melakukan hukum-hukum-Mu, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama dan menunjukkan Kristus di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.